Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, Shalom. Setiap Jumat pertama menjadi suatu ingatan bagi kita untuk meneruskan suatu intensi masing-masing pribadi sebagai sebuah ungkapan kekaguman dan keteguhan iman akan Kristus yang hadir melalui gerejanya. Setiap orang dalam Jumat pertama senantiasa mendapatkan anugerah istimewa bagi mereka-mereka yang memohonkan belas kasih dan kerahiman Allah. Pada bacaan hari ini, kita pun menyadari bahwa Gereja Katolik, iman akan Kristus, senantiasa mengalami penolakan. Namun, melalui cara hidup kita kepada Kristus, kita pun sebenarnya mampu bertahan, bahkan mampu memberikan pengaruh baik bagi lingkungan dalam cara kita mengimani Kristus. Di dalam sejarah Gereja Katolik, seringkali kita mencatat banyaknya anggota gereja yang memilih bergabung dalam persekutuan gereja diawali karena kekaguman dan atas keteguhan iman orang-orang Katolik, sehingga kita pun memiliki kebanggaan bahwa mereka mampu melihat wajah Gereja Katolik melalui hati mereka, sehingga mereka pun mampu menerima Kristus sebagai pilihan atas iman mereka. Namun seringkali kita berkecil hati bahwa seolah-olah kita bekerja sendirian terhadap apa yang kita lakukan. Kita perlu menyadari bahwa kita memiliki Roh Allah, memiliki Roh Kudus yang seringkali menjagai kita di sepanjang kehidupan ini. Sehingga melalui cara kita mengimani Kristus, terpancarlah melalui diri kita masing-masing bagaimana Gereja Katolik ini dilihat oleh banyak orang. Namun ada suatu tugas penting sebagai orang yang mengimani gereja dan mengimani Kristus. Di dalam cara itu kita diingatkan oleh Rasul Paulus bahwa kita ini dipandang sebagai hamba-hamba Kristus, sebagai pengurus rahasia Allah di dalam dunia ini. Masing-masing pribadi, apapun diri kita, apapun bentuk dan cara kehidupan kita, kita ini orang-orang yang dibaptis yang menjadi pengurus rahasia Allah. Begitulah apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Artinya kita sebagai orang yang mengimani Kristus mestinya menjadi orang yang dapat dipercaya. Supaya dengan dapat dipercaya, kita pun mampu melakukan hal yang benar di dalam kehidupan kita. Bahkan kita dengan iman akan Kristus tidak akan pernah memiliki kemampuan untuk menghakimi sesama. Diingatkan bagi kita, jika kita mengimani Kristus, semestinya kita tidak menjadi hakim di dalam dunia ini, tetapi kita menunggu sampai pada hari penghakiman Tuhan. Jika kita taat kepada Kristus dan kita tidak menjadi hakim atau senantiasa menghakimi sesama kita, tetapi kita percaya penuh pada kuasa Allah dan juga percaya penuh pada kebenaran yang Allah bawa melalui Kristus, maka kita tidak akan pernah menghakimi sesama. Biarlah Tuhan yang menjadi hakim yang adil, dan biarlah Tuhan yang menghukum apa yang salah yang dilakukan oleh orang lain kepada kita. Maka kita mesti mempersiapkan hati kita untuk menerima segala tindakan dunia kepada kita. Apapun yang direncanakan oleh dunia ini tentu direncanakan di dalam hati
dan kita tidak pernah tahu akan hal itu. Oleh sebab itu, kita percayakan pada kuasa Allah, supaya masing-masing kita menerima pujian dari Allah sendiri atas suatu kepercayaan kita yang baik kepada Tuhan. Saudara-saudariku terkasih di dalam Tuhan, di dalam kehidupan modern zaman ini pula, mentalitas orang-orang Farisi hadir di tengah-tengah kita. Banyak sekali mentalitas Farisi yang kita jumpai pada zaman modern ini, yang seringkali mempertanyakan keimanan orang-orang Kristen atau orang-orang yang mengikuti Kristus. Tetapi Kristus senantiasa mempunyai jawaban atas pertanyaan-pertanyaan mereka. Maka bagi kita, tidak perlu kita khawatir atas mentalitas orang-orang Farisi pada zaman ini, sebab mereka senantiasa seperti orang Farisi terdahulu mempertanyakan tentang murid-murid Kristus. Ketika murid-murid Yesus yang berpuasa atau tidak berpuasa, atau tidak mengikuti aturan-aturan yang ditetapkan pada saat itu, Yesus pun memberikan penegasan bagaimana mungkin seorang mempelai yang masih berada dengan para muridnya meminta para muridnya untuk berpuasa. Melalui perumpamaan-perumpamaan yang hari ini Yesus sampaikan kepada kita, sejatinya puasa diwajibkan oleh Taurat hanyalah puasa pada hari raya perdamaian. Dalam Imamat bab 16 ayat 29, puasa-puasa lain adalah bentuk dari kesalehan pribadi atau kesepakatan kita masing-masing pada suatu budaya tertentu, atau memang hal-hal yang sesungguhnya menjadi perlakuan kita atas pribadi masing-masing untuk berpuasa. Sehingga puasa yang disampaikan oleh Yesus bukanlah pertama-tama untuk sesuatu yang membuat para murid itu terpaksa. Justru puasa yang dilakukan hendaknya bukanlah hasil suatu paksaan atau suatu aturan tertentu. Meski dikritik para murid, serangan yang terarah kepada Yesus sebagai guru mereka, Yesus memberikan tanggapan yang mengejutkan, sangat retoris kepada mereka dengan sebuah kiasan tentang baju dan kantong kulit. Maka bagi kita yang menerima Yesus, marilah kita merombak diri kita sepenuhnya, bahwa anggur baru hanya bisa ditampung pada kantong lama. Kantong yang lama yakni ketaatan buta pada hukum-hukum tertentu. Namun kita jumpai saat-saat ini pula, meskipun pada zaman modern, ketaatan buta terhadap suatu agama masih banyak terjadi, sehingga mentalitas Farisi masih ada pada zaman ini. Kita sebagai umat Kristen tetap diingatkan hati-hati dengan mereka yang hanya taat pada hukum-hukum agama tanpa pemahaman akan maknanya, sehingga mereka akan memiliki daya serang yang sangat kuat terhadap orang-orang Kristen. Mereka seringkali beragama tanpa jiwa. Mereka seringkali memiliki kebenaran dalam beragama, namun bukan kebenaran ilahi. Oleh Yesus, kita dituntun untuk sampai pada kebenaran ilahi, kebenaran cinta kasih yang tuntutannya adalah pada iman dan cinta kasih. Sehingga kita semua mesti menjalankan ketaatan iman ilahi kepada cinta Kristus, sehingga kita semua memiliki suatu kehidupan iman yang lebih baik daripada mereka. Sebagai orang Katolik, kita tidak perlu takut atas apa yang mereka lakukan terhadap kita. Gereja memiliki ajaran iman yang terus-menerus selalu menjunjung tinggi hukum ilahi di atas hukum adat istiadat. Sebagai umat Tuhan harus senantiasa waspada
membentengi hati dan pikiran terhadap unsur-unsur yang dapat menyesatkan kehidupan iman kita. Kita sendiri juga diingatkan bahwa batu yang keras dapat menjadi hancur karena tetesan air yang terus-menerus. Mentalitas Farisi dan orang-orang yang menghina Kristus, menghina kekristenan akan hancur dengan cara kita tetap percaya kepada Kristus dan iman yang benar akan Allah. Jadi kita tidak perlu takut. Dalam akhir homili ini, saya akan bercerita tentang 3 ekor binatang. 3 binatang bertemu, rayap buku yang tiap hari memakan buku-buku di suatu perpustakaan, seekor cicak yang tinggal di sekolah, serta seekor tikus yang tinggal dalam rumah ibadat. Ketiganya bertemu dan saling bercakap-cakap. Rayap buku mengatakan, "Aku tinggal di antara tumpukan buku dan makan buku, tetapi tidak pintar-pintar." Cicak berkata, "Aku juga tiap hari mendengarkan guru yang mengajar, kenapa aku juga tidak pintar?" Lalu tikus menanggapi, "Aku juga punya masalah. Aku tinggal di katedral." Mungkin sama Pak Kris, tapi tetap saja aku tidak menjadi hewan yang suci. Bagaimana dengan kita yang hidup di dalam pekerjaan, hidup di dalam gereja, tetapi nyatanya kita masih punya mentalitas Farisi juga, tidak suci-suci, karena sebenarnya kita hanya menjalankan kewajiban, bukan atas dasar kesadaran diri, bukan atas kemauan sendiri. Namun apabila kita ada kemauan yang berasal dari dalam hati untuk memperbaiki itu semua pencerahan itu dimulai dari diri sendiri, bukan dari luar. Tuhan memberkati.